Assalamualaikum, kini saatnya episode 6 novel Jangan Harap Aku Mau Kembali season 2. Wais, cepat nak, Abi sedang buru-buru. Aku berseru sambil merapikan letak kerah kemeja Bang Surya. Namun, meski menit telah berganti, bocah itu belum juga menampakkan batang hidungnya. Bang Surya kembali memeriksa jam di tangan. Wais, kok belum keluar juga? Coba sayang susul dia ke dalam. Hari ini abang harus tiba lebih awal di kantor. Aku mengangguk, lalu mengayuh langkah masuk ke dalam untuk mencari Wais. Dan betapa terkejutnya saat mendapati bocah itu sedang sibuk bermandi bola ria di ruang tim zonnya. Dan sekolah yang tadinya sudah berada di punggung, kini entah di mana rimbanya. Bang Wais, kenapa masih main di sini sih? Tuh, abinya sudah menunggu di luar dari tadi. Cepat, abi sedang terburu-buru. Wais nggak mau sekolah, mau main di sini aja. Aku menghela nafas lalu berusaha membujuk bocah itu dengan jurus yang ku bisa. Tapi ia tetap tidak mau mendengarkan. Alih-alih menjadi anak penurut dan menyusul abinya, Wais malah mengeluarkan kata-kata yang membuatku tercengang. Aku mau ke tempat ayah aja, gak suka pergi sekolah. Mau pergi ke rumah ayah dan mama aja, rajuknya, lalu ia berlari menuju kamar sendiri. Aku terpasak sejenak. Ungkapan hati sulungku itu berhasil memanggil Rinai di hati. Apakah ia bertingkah begitu karena belum puas bermain bersama ayahnya? Karena kami langsung menjemputnya kemarin, padahal ia baru menginap 1 malam di sana. Tapi bukankah selama ini memang selalu begitu? Mataku tiba-tiba terasa perih. Aku melangkah untuk menyusulnya ke kamar, lalu mendapati putraku sedang menyalin seragam sekolahnya dengan baju kaos berkarakter kesayangannya. Segera aku menghirup oksigen banyak-banyak, lalu beristighfar sambil menghela nafas. Sabar, Syarifah, sabar. Sayang, kenapa masih bengong di sini? Wais mana? Abang sudah terlambat nih. Bang Surya masuk ke kamar Wais sambil mengomel. Darahku semakin bertambah-tambah mendidih. Lekas aku menyela tanpa menoleh ke arahnya. Kalau memang sedang terburu-buru, kenapa abang masih di sini? Kenapa tidak langsung berangkat saja? Dari tadi bilang aku terburu-buru. Sampai sekarang masih aja mondar-mandir di rumah. Cepat abang berangkat, tidak perlu menunggu dia. Anak itu sudah tidak mau sekolah lagi. Aku berbalik arah lalu melangkah cepat menuju kamar. Tak peduli seperti apa raut wajah Bang Surya setelah mendapat omelan kasar dariku. Usai menutup pintu kamar, aku pergi menuju jendela. Langit cerah menjadi tumpuan pandangan mata kemudian. Mengenang kembali kalimat Wais sambil menyeka pipiku yang mendadak basah. Aku sendiri bingung kenapa bisa secengeng ini. Udah, sayang sabar, jangan terlalu diambil hati. Nggak apa-apa sesekali Wais gak mau sekolah. Bang Surya tiba-tiba sudah berada tepat di belakangku. Ia mengucap kalimat lembut itu sambil mengusap punggungku beberapa kali. Tindakan dan kalimat yang sangat sederhana, tapi ajaibnya berhasil membuat jiwaku menemukan ketenangan. Amarah yang tadinya meletup-letup berkurang kadarnya meski tidak sepenuhnya hilang. Lelaki solehku itu telah pergi beberapa waktu yang lalu. Aku belum beranjak dari jendela ini. Mengantar kepergiannya pun kulakukan dari sini. Dan aku yakin ia tidak akan mempermasalahkannya. Selembut itu kehangatan yang kudapatkan dari Bang Surya. Selama ini ia tidak pernah menuntut saat aku sedang tidak bisa memberikan. Tiba-tiba saja aku merasa bersalah padanya, karena akhir-akhir ini sudah menuduhnya yang tidak-tidak. Tapi tunggu dulu, menuduhnya yang tidak-tidak. Rasanya kalimat itu terlalu berlebihan deh.
Aku kan hanya sedang berusaha mencegah saja sebelum hal-hal buruk terjadi dalam rumah tangga kami. Aku menghela nafas, senyum manis Hana terbayang di pelupuk mata. Ia cantik, langsing dan tinggi. Yang paling pasti, Bang Surya sering berinteraksi dengannya di kantor. Ya Allah, tolong tundukkanlah pandangan suami hamba. Tantrum UAS belum mereda bahkan hingga kini menjelang makan siang. Aku bersyukur ada Pak Rahmat, supir pribadi yang ikut membantuku menenangkan bocah itu. Aku tidak tahu sudah kemana saja mereka pergi tadi. Tiba-tiba pria 30-an itu datang lalu mengadukan sesuatu. Iya Pak, apakah terjadi sesuatu dengan UAS? Tanyaku setelah menyuapi bubur untuk Kansa. Mataku sibuk mencari keberadaan anak itu. Sepertinya Nyak UAS tetap ngotot mau ke rumah Pak Hadi, Bu. Dia sangat marah saat di persimpangan tadi saya tidak belok ke jalan menuju rumah ayahnya, tapi malah pulang ke sini. Aku mengangguk tanda mengerti. Rasanya sudah cukup aku berusaha mengalihkan perhatian bocah itu dari keinginan ke rumah ayahnya. Tapi semuanya tidak ada yang mempan. UAS tetap masih ingin ke sana. Aku menyuruh Pak Rahmat untuk menunggu sebentar, lalu mengambil ponsel untuk menghubungi Bang Surya, meminta pendapat darinya. Assalamualaikum sayang, ada apa? Waalaikumsalam. Bang, ini UAS dari tadi pagi merengek mau ke rumah ayahnya. Padahal baru 1 hari yang lalu mereka bersama. Terus sayang keberatan? Sedikit, tapi UAS tetap gak mau dengar. Aku, Makja dan Pak Rahmat sudah kewalahan menenangkannya. Tapi tetap saja ia mau saya mengizinkan dia ke rumah ayahnya. Terdengar Bang Surya menghela nafas panjang di seberang sana. Lalu beliau berucap, barangkali UAS memang masih rindu pada ayahnya. Biarkan saja Rahmat mengantar dia ke sana. Nanti sepulang kantor, Abang janji akan mengusahakan untuk menjemputnya ke sana. Tapi Hadi pasti sedang ada di bengkel sekarang. Tidak mungkin kan UAS main di sana? Aku gak yakin anak itu bisa aman. Kalau begitu tunggu sebentar. Abang akan menghubungi Hadi sekarang. Abang tutup ya. Akhirnya aku yang harus mengantar sulungku untuk menemui ayahnya. Ia tidak mau jika hanya bersama Pak Rahmat saja. Karena memang Hadi sudah mengetahui kedatangan kami. Ia sudah siap-siap menunggu dan langsung menyambut begitu bocah 5 tahun itu keluar dari mobil. Aku turun setelahnya. Loh, Syah, abang tidak tahu jika Syah juga ikut ke sini? Ujar Hadi, senyum lebarnya terbit. Aku mengatuk kedua tangan saat ia mengelurkan tangannya untuk kami bersalaman. Oh iya, kita duduk di sana ya. Tempatnya sangat adem dan nyaman banget untuk bersantai. Maaf, saya tidak akan lama-lama. Kanza pasti akan mencari saya sekarang. Tadi saya tinggal sebentar untuk mengantarkan Bang UAS. Tolak aku halus, namun lagi-lagi balita itu bertingkah. Ia melarangku untuk segera pulang. Dan disinilah kami sekarang, duduk lesehan beralaskan lantai papan dengan beberapa cemilan dan minuman. Harus kuakui tempat ini cukup nyaman untuk beristirahat atau sekedar bersantai. Maaf, abang bingung mencari kue yang Syah sukai, jadi abang beli beberapa jenis. Semoga ada yang kamu sukai. Aku tersenyum pedar sambil memandangi beberapa jenis kue basah dan kering yang telah hadir di antara beberapa kerupuk milik UAS. UAS sedang sibuk mengotak-atik ponsel ayahnya. Bayi pertamaku itu terlihat begitu menikmati kegiatannya kini. Ia berubah menjadi anak baik setelah mendapatkan apa yang ia inginkan. Kini giliranku yang menjadi tidak nyaman. Ini salah, kami tidak seharusnya hanya bertiga seperti ini. Syah, kue-kuenya dimakan dong.
Jus jerukmu juga belum kamu sentuh? Atau mau abang pesan minuman yang lain? Tidak perlu, saya harus segera pergi. Uwas, Umi pulang dulu ya nak. Kalau Uwas masih mau main sama ayah, gak apa-apa. Uwas bisa tinggal sebentar lagi. Tapi Bang Uwas maunya main sama ayah sama Umi. Adik Kanza kan sendirian di rumah. Umi harus segera pulang nak. Kan ada Mak Jah yang nemenin. Pokoknya Umi jangan pulang dulu. Uwas, aku menatap tajam anak itu yang sejak tadi pagi sudah tidak mau diatur. Lalu bangkit hendak mengayun langkah. Kali ini giliran ayahnya yang berusaha menghentikanku. Syah, tidak ada salahnya kamu menunggu sebentar lagi. Beri waktu agar abang bisa membujuknya, ucap Hadi bersamaan ia mengusap kepala Uwas. Aku bimbang antara mengikuti kata hati atau mengikuti kemauan Uwas. Detik berlalu, pupilku membesar sempurna. Tiba-tiba saja Bang Surya keluar dari mobilnya yang entah sejak kapan sudah terparkir di depan sana. Ia berjalan cepat ke arah kami. Sorot matanya yang tajam berhasil membuat jantungku berdegup lebih kencang. Ya Allah, kenapa abang bisa tiba-tiba ada di sini? Bersambung. Terima kasih sudah menontonnya hingga akhir. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.